Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Krisnawati, NIM saya 8582055541. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pendidikan tidak berdiri sendiri, ia butuh landasan yang kokoh agar tetap menjadi ilmu yang valid, bermakna, dan bernilai. Disinilah filsafat ilmu berperan sebagai pondasi dan sekaligus pisau analisisnya. Hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Bagaimana filsafat ilmu memperkuat pendidikan? Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 fungsi. Yang pertama ada eksistensi. Eksistensi menjawab, memastikan pendidikan memiliki objek, ruang lingkup, dan tujuan yang jelas. Dan yang kedua ada keilmiahan. Keilmiahan menjamin metode, teori, dan peneliti pendidikan logis, teruji dan objektif sehingga layak disebut ilmu. Dan yang ketiga ada nilai-nilai. Nilai-nilai menjaga agar ilmu pendidikan selalu diarahkan untuk kebaikan manusia, etnis, dan bermoral. Bagaimana pendidikan memperkuat filsafat ilmu? Sebaliknya, pendidikan yang bermakna menjadi laboratorium nyata bagi filsafat. Adapun pendidikan menguji gagasan filsafat dalam praktik sehari-hari, tantangan nyata di kelas, sekolah, dan masyarakat melahirkan pertanyaan baru yang memperkaya pemikiran filsafat ilmu itu sendiri. Pendidikan juga menyebarkan nilai dan cara berpikir kritis filsafat kepada generasi baru. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mengapa disebut sebagai pisau analisis? Karena filsafat ilmu membedah setiap personal pendidikan melewati 3 cabang utama. Yang pertama melalui ontologi. Ontologi membahas hakikat peserta didik, hakikat guru, hakikat pengetahuan, dan tujuan pendidikan. Sebagai contoh, apakah siswa seperti kertas putih atau personil bawaan? Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh, menguji, dan memvalidasi pengetahuan dalam pendidikan. Contohnya, apakah pengetahuan didapat lewat ceramah, penemuan, dan pengalaman. Dengan ini menentukan metode pembelajaran dan penelitian. Dan yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membahas nilai, etika, dan kegunaan ilmu pendidikan. Sebagai contoh, apakah pendidikan hanya untuk nilai ujian atau untuk membentuk manusia seutuhnya. Dengan ini menjaga agar pendidikan tidak kehilangan arah. Dengan 3 pisau ini, setiap masalah pendidikan bisa dibedah secara mendalam, tidak hanya di permukaan. Contoh konkret penerapan. Berikut contoh nyata penerapannya dalam kebijakan, kurikulum, dan pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, untuk ontologi, mengakui siswa unik dan beragam potensi, ada pembelajaran diferensiasi. Yang kedua ada epistemologi, menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan proyek, pengetahuan dibangun siswa, bukan dihafal. Dan yang terakhir ada aksiologi, tujuan akhirnya, profil pelajar Pancasila berkarakter dan berbudaya bukan hanya pintar akademik. Dalam proses pembelajaran IPA atau Bahasa Indonesia, guru tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi mengajarkan cara berpikir, epistemologi, menghargai kebenaran yang disebut ontologi, dan tanggung jawab atas ilmu yang dipakai yang disebut dengan aksiologi. Selanjutnya dalam kebijakan pendidikan. Saat merumuskan standar nasional, pendidikan dan nilai luhur bangsa itu adalah penerapan aksiologi dan ontologi filsafat ilmu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.